wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Syukron, yang saya hormati Bapak Jabrin, yang saya hormati Bapak Ustadz Mehmet, yang saya hormati Bapak Ketua RT Bapak Suryadi, yang saya hormati Bapak-bapak semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di pengajian rutin mingguan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam Selasa ini saya menarik, saya dapat sekian kurang lebih. Mudah-mudahan uang ini berkah buat saya dan juga keluarga saya, dan juga keluarga saya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah datang. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak-bapak semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari saya bila mana tutur sapa saya dan juga jamuannya kurang memuaskan, mohon dibukakan. Itu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Diberikan tadi sambutan dari Bapak Saiful Benarik, Bapak Wanda. Wanda doang mana ya? Ya Wanda doang. Panjangnya apa? Wanda. Banyak sama Jawabannya motor baik. Iya, orang bisa suara keras ya. Kalau untuk 3 tadi. Sambutan selanjutnya Bapak RT. Oh, enggak ya. Ya ampun teh orang ada bagus bener suara. Orangnya kurang, besok aja penting. Orang ada. Nanti ku sampaikan yang lain. Ngomong aja padanya. Bang Mawi pun udah sampai omongannya. Boleh ngaji, besok boleh ngaji. Kalau Bang Mawi orang percaya omongan sama orang. Ya belum tentu juga. Jauh kan. Deh Pak. Ya, ada. Mari Pak, kita tata duduk kita tata telinga kita untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Bapak Ustaz Syukron. Kami aturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, Sahibul Benarik pada malam hari ini beserta keluarga besarnya, yang kami hormati segenap tokoh masyarakat, para asatid, para hujjah, para tuan guru, para orang tua, para sepuh, Bapak RW, Bapak RT, beserta stafnya, khusus kepada yang urusan dinas yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Semoga duduknya kita di tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat kembali berkumpul di majlis yang mulia ini setelah beberapa pekan libur. Yang pertama karena berbenturan dengan Idul Adha, kalau tidak salah. Ya,
Kemudian pekan yang berikutnya libur karena emang gak ada yang narik katanya. Emang pada kaya alhamdulillah. Amin, amin. Begitu ya. Bisa, Ustaz. Saya sampai Bisa. saya sampai WA PRT ngaji orang jawab itu udah paling dado gitu. Jawab kapan tahu. Dia malah lagi diburu. Iya. Masya Allah. Siap banget. Alhamdulillah sekarang ngaji lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu orang muda yang penting datang. Ya. Jadi udah alhamdulillah ya orang udah amat. Artinya Bapak sekalian, duduknya kita di majelis ilmu saja, ya, insya Allah ya, mendapatkan pahala yang sekian banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting Allah ridho kepada kita. Paham tidak paham itu relatif. Ya, yang penting kita sudah datang untuk menggugurkan kewajiban kita, untuk thalabul ilmi. Selain daripada itu dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Silaturahmi. Jabat tangannya, saling tatapnya, saling candanya, seruput kopi bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Nah, kan gitu ya. Dapat berkah bareng-bareng. Nah, gitu. Ya, jadi bukan hanya sebatas ngaji. Kita ngumpul gini kan biar masyarakat di lingkungan kita itu ya semakin guyup, semakin erat solidaritasnya, gitu ya. Nah, semuanya dapat pokoknya all in one. Pokoknya banyak berkah, berkah dan juga berkat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita pengikutnya yang semoga di yaumil hisab nanti kita semuanya mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji materi fikih. Fikih yaitu yang berkaitan dengan sujud sahwi. Karena banyak dari kita yang belum memahami tentang sujud sahwi ini, mulai dari tata caranya dan juga hal apa saja yang menjadi penyebabnya. Ya, sebab-sebab kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sekalipun ini hukumnya sunnah, tapi ini penting juga untuk kita pelajari dan kita ketahui. Terkadang jamaah kita itu suka keder ketika sholat berjamaah imamnya lupa, gitu kan? Lupa rakaat atau lupa nggak tahiyat awal, ya kan? Jadi gitu tiba-tiba langsung salam aja, atau misalkan imamnya yang paham karena dia lupa dia sujud sahwi, makmumnya bingung. Sujud apa kan gitu. Akhirnya diem nunggu imam udah sujud lagi. Kata makmumnya perasaan tadi udah sujud 2 kali, kapan nambah lagi 2 kok amat imam sujud mulu. Misalkan begitu. Ya kan yang orang tahu aku itu penilaian apa, betul kan? Akhirnya tuh makmum diam gue tungguin aja sampai selesai sujud sahwi. Yang bingung ntar gue ikut salamnya betul. Ya kan? Nah, ini agar kita faham, mari sama-sama kita pelajari ya. Baik. Asbabus sujud sahwi arba'atun. Kata pula hal-hal yang menyebabkan kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi itu ada 4. Ya, sahwi atau sahwun diambil dari kata sahayashu. Ya, yang artinya lupa. Sujud yang dilakukan karena ada sesuatu yang terlupakan saat kita sholat. Gitu ya, entah dari bacaan atau gerakan dan lain sebagainya, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Misalkan sesuatu yang terlupa saat kita sholat lalu kemudian nanti kita ganti dengan sujud sahwi, tidak semuanya. Ya, hanya ada 4. Ya, hanya ada 4 tuh. Gak banyak-banyak 4. Yang pertama apa? Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholati aw ba'dil ba'di. Kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi ketika kita lupa melaksanakan sunnah ab'ad dalam sholat. Jadi
Tahu sholat kan? Tahu ya? Sholat ya? Bang Yu tahu sholat ya? Rukun jarak. Iya. Ini berlaku di sholat wajib juga sholat Sunat. Pak Haji ngomong begini kayak anak saya. Agak buntutnya. Ada yang kata Bang Yudik, bagian ini jarang-jarang yang penting masih ingat kalau sholat. So, saat sholat itu atau di dalam sholat, tidak semua gerakan dan bacaan sholat itu merupakan rukun sholat. Tidak semuanya wajib untuk kita apa? Kita lakukan. Ya, dalam rangkaian sholat itu ada yang termasuk ke dalam arkanus sholat atau rukun-rukun sholat. Ya, ada sunnah-sunnah sholat. Sunnahnya sholat dibagi dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ya, sunnah abad dan sunnah hayat. Kalau sunnah abad ini ketika kita tinggalkan entah karena sengaja ataupun karena lupa, nah itulah nanti yang diganti dengan sujud sahwi. Sunnah abad itu dalam sholat ada 7, Pak. Di antaranya yang paling populer itu adalah kunut. Coba kunut subuh. Kunut ya? Nah, kunut itu bukan rukun sholat subuh, bukan. Jadi kalau kita nggak kunut ya saat sholat subuh tidak menyebabkan sholat kita batal. Tapi sunnahnya sunnah abad. Gimana maksudnya? Sunnah abad itu adalah ketika kita lupa meninggalkan kunut atau misal sengaja enggak kunut, maka disunahkan nanti sebelum salam ya diganti dengan sujud sahwi atau ditambal dengan sujud sahwi. Kunut ya. Kunut dan bacaannya bukan begini doang kata diem bukan itu ya. Kemudian berikutnya ya, sunnah abad dalam sholat itu adalah at-tasyahudul awal. Tasyahud yang pertama atau kita ya lebih sering menyebutnya tahiyat awal. Tahiyat pertama. Itu biasanya di rakaat berapa, Pak? Namanya tahiyat awal mah di rakaat kedua. Kalau di rakaat terakhir namanya tahiyat akhir. Tahiyat awal itu sunnah hukumnya. Sunnahnya sunnah abad. Kalau tahiyat akhir rukun. Misalkan nggak tahiyat akhir habis sujud langsung salam misalkan tanpa tahiyat akhir nggak sah sholatnya. Gimana kalau yang tertinggal itu tahiyat awal berarti kandid kudunya misalkan ketika rakaat kedua tahiyat awal langsung diri baik. Ya kan? Emang buru-buru. Iya, mana tahu nyala kali. Ya. Oh. Gimana tuh sholat yang tahiyat awal tertinggal? Ya, misalkan karena lupa. Batal nggak sholatnya? Enggak batal. Cuma nanti sunnah ditambah dengan sujud sahwi. Jadi jika kita sholat lalu kemudian kita meninggalkan salah satu dari sunnah abadnya sholat, maka kata ulama kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Bagaimana jika kita lupa ya melakukan sunnah hayatnya sholat? Sunnah hayatnya sholat itu banyak. Di antaranya apa? Di antaranya mengangkat kedua tangan. Ya, Allahu Akbar. Entah takbiratul ihram atau di saat takbiratul intiqal, mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah. Takbiratul ihram yang wajib takbirnya Allahu Akbar yang wajib. Adapun mengangkat kedua tangannya itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat. Ya. Sunnah hayat itu artinya apa? Jika tidak dilaksanakan nggak perlu sujud sahwi. Apa ya? Nah itu. Baik. Jadi sebab sujud sahwi yang pertama adalah ketika kita meninggalkan salah satu dari sunnah abadnya sholat, entah itu tahiyat awal, entah itu kunut,
ya atau yang lainnya. Gitu Pak ya. Satu. Kemudian apalagi au ba'dil ba'di atau meninggalkan sebagian ya dari sunnah abad. Maksudnya apa? Contoh kunut. Kunut ada bacaannya enggak Pak? Ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarr. Nah, yang punya diaminin mah sampai situ. Ya, apakah cuma sampai situ bacanya? Enggak, kayak kata takdi wala yakul dan seterusnya. Misalkan kebetulan Bang Topik apalnya cuma sampai diaminin doang. Kosodonya lempeng. Orang iya, emang dia apal Al-Mahdi itu ada cuma modal dengerin dari imam doang. Nah, aku nggak tahu. Amin, amin. Bah imam baca kayak kata di wala itu. Apa lagi? Gue pisan itu. Atau misalkan lagi sholat sendiri emang apal sampai situ. Kunut ya Allah. Ini gimana ada yang doa, ini gimana apa yang boleh, gimana boleh. Wa barik li fima await wa qini bi rahmatika syarra ma emang karena apalagi cuma sampai situ langsung sujud. Lalu kok balik kaki ya. Langsung sujud. Berarti kan ada setengah lagi yang enggak dibaca. Paham enggak? Maka disunahkan yang setengah lagi yang enggak dibaca itu ditambal dengan sujud sahwi. Itu maksudnya. Apa tuh? Apa kita aja udah bagus ya. Atau misalkan sama kunut juga udah bagus ngangkat tangan lu dan baca kagak. Ngangkat tangan apa tuh diaminin gitu ya. Laku juga rakopo. Asal jangan baca Fatihah lagi. Kunut baca Fatihah ya pembulunya sih bayakin. Bener bisa. Diam aja ngangkat tangan doang misalkan. Itu bagus banget dengan kunut tuh. Tapi tetap disunahkan dia untuk sujud sahwi, gitu ya. Kayak gitu maksudnya. Yang kedua, at-tsani fi'lu ma ya yubtilu amduhu ya wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu. Sebab kita disunahkan untuk sujud sahwi. Yang berikutnya yang nomor kedua adalah kita melakukan sesuatu saat sholat yang mana jika dilakukannya secara sengaja dapat membatalkan sholat, tapi jika dilakukannya karena lupa sholatnya nggak batal, hanya saja nanti sunnah diganti atau ditambah dengan sujud sahwi. Mana contohnya? Ya, contohnya diantaranya adalah kata wiri ruknin qasirin, memanjangkan rukun sholat yang seharusnya sebentar. Ya, diantaranya apa? Iktidal. Kalau ruku boleh lama, sujud boleh lama. Kalau iktidal, kemudian duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama. Ya, kalau ruku sujud maklum lah. Ya, terutama sujud banyak pilih lama, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tambahin lagi baca tuh, dikira itu tambah lagi. Ya, boleh. Tapi iktidal dan duduk di antara dua sujud itu, ya aturannya tidak boleh terlalu lama. Jika terlalu lama tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka itu dapat membatalkan sholat. Tapi jika dia lupa karena ngelamun lupa, ya, duduk lama baru sujud baru sekali, rasaan dia mah dua kali, dia tahiyat baru sujud baru sekali. Ya, ternyata duduknya itu bukan duduk tahiyat tapi duduk di antara dua sujud, dia lama, udah ngelamun nongko kan begitu ya. Kalau karena lupa mah enggak batal. Tapi nanti ya dia tambah sujud sahwi antaranya. Bahasaannya harus dihabisin itu. Apanya? Bahasaannya. Bahasa apanya? Bahasa Kalau masalah dari Muhammad, iya. tidak. Tidaknya gimana? Ya, Ya itu mah dibaca. Seumuran baca itu aja. Ya.
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya udah kan langsung sujud. Habis itu cuma diem diri betang lamun ya. Kalau sengaja batal kan. Kalau nggak sengaja nggak batal, cuma nanti sujud sahwi sunnah sujud sahwi. Aman Baik. dua sujud. Gimana? Duduk di antara dua sujud. Nah, juga terus sujud Robbi Firli. Baca selesai. Selesainya itu. Udah selesai. Udah sujud tadi malah diem sengaja diem. Kamu deh. Lapunya apa tahu? Bukan langsung sujud lagi untuk yang sujud kedua batal. Tapi kalau karena lu mana lagi contohnya misalkan yang jika dilakukan karena sengaja jadi batal sholatnya, kalau dilakukan karena tidak sengaja atau karena lupa nggak batal, cuman nanti sunnah sujud sahwi. Apa diantaranya? Diantaranya adalah ya waziyadatu rakaatin, menambah rakaat sholat. Kawan subuh 2 rakaat ditambah 2 lagi jadi 4. Kata PRT Kanin 2 mah kedikitan ya kan, masih semangat dipakai aja semangat. Bergerak salat ya kan, tambah lagi istihad dewekan. Iya. Orang-orang sholat subuh 2 rakaat, berarti besok sholat subuhnya 4 rakaat misalkan. Yang bangetan rajin. Nah, mumpung lagi sholat saja, atau mumpung di sholat, 4 ke sholat subuh, anti mainstream beda yang lain. Kalau dilakukan secara sengaja, batal sholatnya. Tapi jika dilakukan karena lupa, nambah rakaat harusnya 2 malah jadi 3 karena lupa, batal nggak? Nggak batal, lupa namanya. Cuma nanti dia sunnah untuk sujud sahwi. Gimana caranya? Ntar saya jelasin belakang cara sujud sahwi. Gitu Pak ya. Atau misalkan apa lagi? Uluk salam, assalamualaikum warahmatullah. Ketahuan dia baru sujud sekali, kemudian duduk di antara 2 sujud. Rasa-rasaan udah tahiyat akhir dia. Salam itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Padahal sholatnya belum selesai. Jika dilakukan karena sengaja, batal nggak? Batal. Tapi kalau karena lupa, nggak batal. Balik lagi dia. Nggak batal. Langsung diri lagi. Ya, sujud lagi ini kurang satu. Iya. Tuh. Dia apa namanya? Lanjutkan sholatnya cuma nanti ya sunnah ya untuk apa? Lakukan sujud sahwi karena dia mengucapkan salam ya bukan pada tempat. Oh, berikutnya ya yang kedua tadi. Ketiga, apa saja yang menyebabkan kita disunahkan untuk sujud sahwi? Adalah naqlu ruknin qauliyin, memindahkan rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan ila ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya. Nah, rukun sholat itu Pak dibagi 3. Ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi itu ada rukun yang bangsa hati. Ya, dalam sholat cuma 1 rukun qalbi, yaitu niat itu dalam hati. Kapan kita niat sholatnya? Wajibnya itu saat takbiratul ihram. Ya, tangan kita angkat, mulut kita takbir, hati kita niat. Oh, rukun qalbi atau apa? Ada lagi rukun qauli. Rukun qauli itu ada rukun yang bangsa ucapan, artinya yang harus dibaca bersuara. Di antaranya apa? Takbiratul ihram. Enggak boleh Allahu Akbar saat takbiratul ihram dalam hati. Enggak boleh. Atau kedengaran Allahnya doang. Allah. Angop. Sekalian angop, akbarnya enggak ada. Atau misalkan Allahnya hilang, akbarnya ada. Misalkan begitu. Topik enggak sah. Ya. Enggak sah. Sholatnya enggak sah. Karena takbiratul ihram itu harus terucap secara utuh. Allahu Akbar. Itu baik. Nah, lain halnya dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu takbir untuk perpindahan gerakan. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Allahu Akbar, sujud. Itu mah enggak wajib. Ya, enggak wajib.
Tapi kan alangkah baiknya dia takbir yang lengkap. Allahu Akbar. Karena kan kalau misalkan sholat, apalagi sholatnya sholat yang sir, ya, sholat sir itu yang Suaranya. ya nggak kedengeran. Biasanya imam itu juga malas-malasan. Allah ya sambil angop akbar udah kedengeran. Ya, kali-kali perhatiin Pak Yakin. Ya Allah. Ya Allah. Lapar. Allah ya mau. Nah, kemudian apalagi rukun qauli dalam sholat? Baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu harus dibaca oleh lisan. Bolehkah baca Al-Fatihah dalam hati saat sholat? Nggak boleh. Kalau di luar sholat silakan baca Al-Fatihah dalam hati nggak apa-apa. Tapi saat sholat baca Al-Fatihah itu tidak boleh dalam hati. Walaupun posisi kita sebagai makmum tetap harus diucapkan, dibacanya oleh lisan saja kencang. Kalau mau kencang, untung jadi makmum. Iya. Imam. Iya. Yang ini mantar. Baik. Tapi karena Juanda aman. Apalagi ya rukun qauli dalam sholat namanya. Selain itu namanya takbiratul ihram dan juga al-fatihah. Apa itu? Coba apa lagi? Tahiyat akhir. Ya, tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah. Sampai mana wajibnya? Sampai shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya sampai fil alamin innaka hamidum majid sunnah. Misalkan kita lagi buru-buru sampai shalawatan Allahumma tadi ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak? Boleh. Tanggung dan itu sih tanggung. Iya, tanggung. Kan kalau buru-buru. Nah, tarawih itu ya. Coba dah tarawih jarang imam yang sampai fil alamin innaka hamidum. Karena itu soalnya bisa baca tahiyat cepat amat sih. Ya orang tahu ilmunya. Makanya ngaji. Berarti baca cuma sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Asal jangan jawab waalaikumsalam. Ya. Kami sholat. Gitu ya Pak ya? Baik. Nah, itu rukun qauli. Rukun qauli yang berikutnya apa? Salam. Ya, assalamualaikum. Wajibnya cuman yang ke kanan. Kiri sunnah. Ya. Uluk salam saat sholat, misalkan dalam hati salamnya nggak sah. Harus terucap assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Nggak dilanjutin nggak apa-apa. Berarti banyak pelanggaran kita Ustaz ini. Gimana? Banyak kesalahan kita. Iya, share semuanya. Ya itu dia. Makanya dia kita naik Jadi tahu. Ngaji jadi tahu ngaji. Iya. Sering-sering ngajinya. Ngaji gue tiap malam. Ini di antara yang menyebabkan kita disunahkan suncawi adalah ketika kita melakukan rukun qauli bukan di tempat. Nah, baca Al-Fatihah lagi tahiyat. Wow, ya bukan. Iya. Betul. Kudunya tahiyat itu kayak bukan pikirin kemana-mana ya kan. Pikiran saya banget. Alhamdulillah. Pas sholat boleh. Lah amin. Tahu betul. Itu kayaknya zaman tuh Iya, guys. itu pernah. Ya, Pak Dek. Kok ini? Kudunya baca tahiyat itu mubarak. Jadi mari baca alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah sampai wadon. Iya. Lupa namanya. Iya, loh. Ya kan berarti kan membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Ya kalau nggak sengaja, batal nggak? Enggak batal, cuman sunnah sujud sahwi doang. Tapi nggak sujud waktu itu. Ya nggak apa-apa. Nggak sujud sahwi pun nggak sebenarnya tidak apa. Sunnah karena pada dasarnya sujud sahwi itu sendiri pun hukumnya sunnah gitu. Itu loh. Tapi kan alhamdulillah baik kalau kita lupa tadi tuh yang ketinggalan, ya dapat pahala sunnahnya sujud sahwi karena memang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ada riwayatnya dalam kitab Bulughul Maram itu ada. Kemudian berikutnya yang keempat terakhir, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Melakukan rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya rukun sholat yang bangsa pekerjaan atau tindakan, ruku, sujud, berdiri, ya kan?
Baik. Nah, maka ihtimalil ziyadati dengan dugaan kita itu sedang menambah. Contohnya maksudnya begini. Lupa jumlah rokaat. Ini sering terjadi. Sholat apa biasanya yang lupa? Asar. Asar misalkan. Ini rokaat ketiga atau rokaat keempat ya. Ketiga keempat. Akhirnya kita naik lagi betul. Karena kita rasanya ini rokaat ketiga. Padahal itu rokaat keempat. Berarti kan nambah lagi. Jadi berapa? 5. Jadi 5. Sholat apa 5? Ya ada teh. Sholat apa 5 rokaat? Ya, Sholat bisa ke Cirebon nih Pak. Nah, ditambah tuh. Ya. Nah, maka nanti di akhir sebelum salam kita sunnah sujud sahwi. Gitu ya. Nah, walaupun misalkan pas sudah di tengah-tengah kita diri nih, karena kita ngerasanya ini baru 3 rakaat. Nah, kita diri kan untuk menyempurnakan jadi 4 rakaat. Pas sudah setengah jalan baru ingat. Udah 4 jadi 5. Apa duduk lagi? Terusin. Udah setengah jalan tanggung. Terusin. Ya, nggak apa-apa jadi 5 sekali-kali. Tapi kan nggak sengaja, ya kan? Nggak sengaja. Sholatnya mah nggak batal, cuma nanti sunnah sujud udah gitu doang. Ya. Terus gini bapak sekalian, karena memang ini kasus yang sering terjadi dan saya pun juga pernah beberapa kali. Ya, lupa rokaat yaitu ya yang menjadi PR kita bersama ya. Ternyata kualitas sholat kita masih buruk Pak. Iya, benar Jauh dari kata khusyuk. Yang sholat raganya, hatinya nggak ikut sholat. Pikirin apa tahu kan? Besok arisan nanti. Ya, nah itu dia. Dan sialan terkadang sesuatu yang terlupa pas lagi sholat ingat. Semua ingat. Iya, taruh duit tuh Pak, lagi sholat ingat. Ya kan gitu. Iya. Duit tadi itu kantong celana, bensin cuci lagi gua masukin lah. Kalau ketahuan orang-orang hilang deh. Udah mau beli tadi udah mau nyuci, waduh. Tuh. Pegang aja tadi cepet. Kalau 2.000 sih bodo amat misalkan ya. Akhirnya lupa rokaat. Bapak-bapak sekalian, dalam fikih diajarkan jika kita lupa jumlah rokaat maka ambillah rokaat yang paling sedikit. Sekali lagi, jika kita lupa jumlah rokaat maka ambillah rokaat yang paling sedikit. Artinya sholat asar berapa rakaat? Kita ragu nih, ini rokaat ketiga apa rokaat keempat? Maka ambil rokaat ketiga. Ya, berarti Ambil rokaat ketiga. berarti kita baru 3. Ya, berarti kita baru 3. Walaupun misalkan sebenarnya itu rokaat keempat, namanya lupa. Iya. Ketiga apa keempat, ambil itu ada rokaat ketiga. Maka nanti kita naik lagi untuk menambah rokaat. Walaupun sebenarnya udah 4 rokaat malah menjadi 5. Artinya ngambil yang lebih sedikit. Artinya apa? Lebih baik ditambah daripada dikurang. Gitu maksudnya. Hanya saja nanti lagi-lagi ya sunnah kita sujud sahwi. Paham Pak ya? Nah, itu dia. Tuh, jika keempat hal itu terjadi pada diri kita, ya maka sesekali lah ya, walaupun sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tidak ada salahnya kita mengamalkan, kan gitu. Artinya teorinya udah kita pelajari, ya tinggal pengamalannya. Karena kan yang namanya lupa itu saat sholat sering terjadi, gitu kan? Baik. Nah lalu kemudian gimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah setelah kita baca at-tahiyat sebelum kita salam. Ya. Rokaat terakhir, sujud terakhir baca tahiyat tuh, tahiyat akhir. Alamina innaka hamidum majid. Nah, di situ kita sujud sahwi turun lagi. Berapa kali? 2 kali. Apa yang dibaca? Allahu Akbar. Yang dibaca yang pasti bukan jambe-jambe harupan. Ya, ada doanya. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Maha suci dan Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Orang apal tak diem be. Ya, iya benar. Sujud doang. Iya sujud doang. Allahu Akbar. Diam we. Diam be. Ya Allah saya lupa dulu ya. Nah, naik lagi, duduk lagi. Ya, tapi harus ada tumaninanya. Baca Allahu Akbar enggak? Baca. Oh, baca deh. Baca Allahu Akbar ya. Duduk seukuran tumaninah. Sujud
Nih, baca ayat lagi tuh, subhana man la yanamu wala yasu. Udah 2 kali kan? Nah, duduk lagi. Enggak usah baca ayat lagi. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak usah baca ayat lagi. Ini doa amat kita tahiyat kita udah. Sekali lagi Pak ya. Jadi letaknya sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Setelah baca tahiyat akhir, tasyahud akhir, sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali sujud, duduk, sujud, salam. Beres. Beres sudah. Iya, Allah salam. Nah, Besok sujud ya. kemudian ini ada kasus juga sebenarnya. Gimana saat kita sholat berjamaah? Misalkan si imam itu tadi lupa tasyahud awal, padahal si imam udah ngingetin, Allah, ya kan? Emang imam gablek bener. Orang kan bilangin. Orang dengar. Atau misalkan nggak dengar, emang subhanallah. Nah, yang ngingetin subhanallah di ujung kalau kadang-kadang imam gitu. Sering dijawabin. Belakang imam dia bingung, mau ngapain gue ya? Ngomong, lupa oi. Malah dia yang batal. Dia kan ngingetin. Ketika imam lupa apa itu gerakan bacaan, maka kan disunahkan makmum itu membaca subhanallah. Tapi jangan diniati untuk mengingatkan imam. Niatnya apa? Niatnya zikir. Ya, malah kalau niatnya ingetin imam batal. Niatnya zikir aja. Tapi kan imam kudu pinter. Kalau mau baca subhanallah, artinya berarti ada yang lupa, ada yang kelewat, ya kan? Dan itu sering terjadi di tahiyat awal kelewat. Langsung diri kata si imam, aku udah kepalang diri. Ya, gimana tuh kalau udah kepalang diri? Duduk aja nggak perlu tancap terus. Berarti kan tasyahud awal ditinggalkan. Imam meninggal tasyahud awal, otomatis makmum juga ngikutin. Betul kan? Ya. Iya. Supir nyusruk, makmum nyusruk. Benar nggak? Ini supir. Terus di akhir berarti kan sunnah sujud. Si imam paham, dia lupa, ya kan? Dia juga paham juga tata-tata sujud sahwi. Habis tahiyat, ya alamnya innaka hamidum majid, makmum menungguin assalamualaikum. Si imam bukan assalamualaikum, malah sujud lagi. Ya kan? Sujud tuh si imam. Si makmum yang nanti mengikut. Ya kan? Yang nggak ngaji, Yang nggak ngaji bingung. Dia pulang duluan. Udah duluan dia. Pulang duluan. Nah, gimana tuh hukumnya? Ini Pak. Ya, ini kaitannya dengan hal yang sama tapi bisa menyebabkan sholat batal. Jika si imam sujud sahwi, kemudian si makmum diem, nggak ikut, maka batal sholatnya si makmum. Kenapa? Karena dia nggak ngikutin ikutin baik imam Yusuf, ikutin baik. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab imam. Dosanya dia nanggungin. Si imam mungkin misal nggak usah punya pemikiran dia lupa si imam itu udah ngingetin sih. Iya, dia orang salah. Imam yang salah. Kenapa dia sudah ikut salah? Egois sama dia makmum jangan ikutin aja. Berantem. dia jawab lagi kan, imam gua. Jadi ketika si imam sujud sahwi, wajib si makmum ikut sujud sahwi bersama imam. Dan batal sholat si makmum ketika imam sujud sahwi, dia nggak ikut sujud sahwi, malah nungguin di atas. Melotot baik. Gimana kalau kita balik? Ya, si imam nggak sujud sahwi, tapi si imamnya udah bisa. Ya, sujud sahwi gimana ya? Cari aman lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gimana tuh? Si makmum ngerti. Si makmum ngerti. Sekarang terbalik, imamnya ada PA. Makmumnya ada pinter. Kalau tadi terbalik, imamnya pinter, makmumnya ada PA. Ya kan gitu. Tukeran. Nah, gimana? Tukeran. Si imam yang seharusnya dia sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Ini enggak, karena emang enggak tahu tata-tata sujud sahwi gimana. Daripada salah, cari aman. Dia salam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si makmum yang ngerti, kan tadi lupa enggak tahiyat awal. Ya kan, kenapa enggak sujud sahwi? Gimana tuh? Makmum, apa ikut salam, apa sujud sahwi dewe kan? Sujud salam. Nah, Salam. Ayo. Ikutin imam. Ya, jawabannya A, apakah
ikutin imam ikut salam? B. Apa dia sujud sambil dirikan walaupun imam udah salam? B. Apa C? Dua-duanya benar. Apa D? Dua-duanya salah. B. Imamnya tajong. Apa bingung? Nah, dalam fikih, dalam kitab Syifatus saja dijelaskan Pak. Jika si imamnya tidak sujud sahwi, apa karena memang dia lupa nggak sujud sama nggak bisa ya, atau misalnya karena nggak bisa, kebetulan si makmum paham, si makmum mengerti, maka disunahkan bagi si makmum sujud sahwi sendirian walaupun si imam sudah salam. Ada jawabannya, paham nggak? Imam orang lagi aruh, kalau beneran dia berdiri. Nah itu dia. Sekali lagi Pak. Imam seharusnya sujud sahwi. Karena tadi misal apa nggak kunut, apa nggak tasyahud, langsung salam aja. Makmum paham, ya kan? Maka yang paling baik disunahkan si makmum sujud sahwi sendiri sekalipun si imam udah salam. Kalau kasus yang pertama si imamnya sujud sahwi, si makmum wajib ikut sujud sahwi. Jika si imam sujud sahwi, si makmum diam baik, maka sholat si makmum batal, sholat si imam sah. Wajib. Gua sabung. Paham Pak ya? Nah, gitu. Karena ini sering terjadi kan ya, saya sampai mudah-mudahan bermanfaat. Amin. 10. Ada yang mau ditanyakan? Jam 9 pas. Benar enggak? Capek banget. Jadi emang saya partai. Ya kita alhamdulillah program mengalir ya. Kebanyakan itu baik. Kita kalau sir kan, Allah Akbar segala macam lalu dalam hati. Karena kita udah tahu nih ya kalau cara takbiratul segalanya udah paham. Jadi saya mah sebagai RT mengucapkan terima kasih nih jadi. Pikir mau nanya. Terima kasih ya RT. Saya sebagai pengusaha mengucapkan sama-sama. Gue lagi nungguin pertanyaannya apaan? Pentingnya gaji Ustaz. Makanya ngaji ya. Jadi kita tahu. Alhamdulillah. Soalnya yang saya rasakan saya sendiri begitu. Kita juga ada yang begitu. Cuma bilang mau terima kasih. Gitu doang. Bukan mau nanya. Ternyata gue di prank. Jawabannya cuma terima kasih. Semoga sekalian bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, mari sama-sama mungkin barangkali kita tutup saja. Ya, kami kita pada malam hari ini dengan berdoa mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Segala hajat kita, maksud kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir kulli asir fa inna taysir asir 'alaika yasir. Hajatuna ilaika kathir wa anta 'alimun biha wa basir. Yassir umurana wa hassil maqsidana wa qdi hawaijana bijabil basyirin nadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Taqabbal minna du'ana ya Allah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qaul. Sebelum saya tutup sekalian, pengumuman sedikit, insyaallah nanti di hari Ahad minggu ini, hari Minggu akan ada pengecoran lantai 2 bedak ya di pesantren Al-Mahamah. Barangkali bapak-bapak yang ada waktu luang bisa ikut nimbrung bergabung dan sedekah dengan tenaga. Misalkan Pak Ustadz, saya ada halangan kerjaan supaya nggak apa-apa, minimal doa
atau semen. Minimal aqua Ustaz gitu. Atau semen dimasak kira-kira gitu ya. Minimal aqua apa kopi gitu Ustaz. Iya, nggak apa-apa itu mah. Ini dapat paham. Ya, nah, yang penting adalah saya mohon doanya Bapak sekalian, mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren yang sedang kami di sini senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semuanya, untuk anak cucu kita. Ya kan? Nah, mudah-mudahan keberkahannya pun menaungi kampung kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.